Selamat pagi. Pada pagi ini kita akan belajar tentang konsep yang kedua, yaitu tentang pencarian atau searching. Konsep ini penting karena sering kita lakukan dalam pencarian sejumlah data. Kemudian kita cari posisi data tersebut yang sesuai dengan kriteria kita, ataupun jumlah atau nilai yang kita inginkan. Topik bahasan adalah pemrosesan sekuensial, kemudian pencarian pada array, kita gunakan sekuensial boolean, dan sekuensial tanpa boolean. Selanjutnya kita coba sekuensial dengan menggunakan sentinel. Pemrosesan sekuensial adalah akses dengan memanfaatkan keterurutan indeks. Jadi kita tahu dalam array indeks selalu terurut, sehingga kita bisa memanfaatkan keterurutan indeks tersebut untuk diproses secara bergantian. Di sini elemen pertama adalah elemen tabel dengan indeks yang terkecil atau terbesar. Artinya kita bisa mulai dari indeks yang paling kecil atau indeks paling besar. Kalau kita mulai dari indeks paling kecil, maka indeks kita tambah satu demi satu. Kalau dari indeks terbesar, kita kurangi indeksnya satu demi satu sampai dia dapatkan indeks paling kecil. Elemen berikut dicapai melalui successor index atau indeks berikutnya. Kemudian model akses yang kita gunakan adalah model akses sekuensial tanpa mark. Tanpa mark artinya pada data yang terakhir kita tidak menggunakan sebuah data di luar dari data yang kita definisikan. Di sini kondisi berhenti jika indeks sudah mencapai harga indeks yang terbesar. Perhatikan ini dengan asumsi bahwa kita menggunakan indeks terkecil. Skema pemrosesan tabel atau array seperti ini umumnya. Pertama adalah inisialisasi, kemudian i untuk indeks kita isi dengan n-min. Jadi elemen pertama taruh di situ. Kita tahu bahwa elemen pertama tidak harus 1. Kemudian while i kurang dari sama dengan n-max, jadi selama nilai i-nya kurang dari atau sama dengan n-max, jadi kita akan mengulang sejak nilai i sama dengan n-min sampai sama dengan n-max. Maka di sini kita proses TI. Kita proses nilai pertama atau tabel pertama. Kemudian selanjutnya dengan proses TI ini berarti karena i-nya akan berlanjut dari pertama sampai dia n-max, maka ini memproses semuanya. Ini memproses semua tabel yang ada. Kemudian karena kita gunakan while, perhatikan increment tidak otomatis, maka kita berikan i diisi dengan i plus 1. Kemudian setelah semua tabel kita laksanakan, maka kita lakukan terminasi atau akhir dari proses. Proses ini juga bisa kita lakukan dengan cara yang lain, lebih efisien dengan menggunakan bentuk traversal. Pertama sama kita lakukan inisialisasi, kemudian i traversal n-min sampai n-max, kemudian kita proses ti. Di sini tidak perlu lagi ada incremental index i, sehingga kita bisa langsung dengan terminasi. Ini adalah bentuk umum dari pemrosesan tabel secara sekuensial, satu demi satu, begitu. Kalau kita mau memproses mulai dari yang terbesar, indeks terbesar, maka untuk traversal ini tinggal diganti dengan n-max sampai n-min. Dalam Pascal kita gantikan for i titik 2 sama dengan n-max down to n-min. Itu kalau kita mau memproses dari besar ke kecil. Kalau dari kecil ke besar, kita tinggal menggunakan Pascal for i titik 2 sama dengan n-min to n-max do, bikin, dan seterusnya. Contoh pertama, ini kita mengisi array dari input program isi tabel. Kamusnya kita gunakan di situ yang sudah ada, konstan n-min integer sama dengan 1.
konstan n max integer sama dengan 100, i integer n min sampai n max, t adalah array n min sampai n max of integer, n adalah integer. Ini adalah kamus yang kita butuhkan untuk pengolahan tadi. Kemudian algoritmanya, karena ini adalah mengisi array dari input, maka kita pasti gunakan input TI, input nilai tabel ke i. Kemudian kita pakai i diisi dengan n min untuk elemen pertama. Nah, di sini kita ulang inputnya sebanyak dari n min sampai n max, sehingga while i lebih kecil sama dengan n max, do input TI. Kemudian i diisi dengan i plus 1. Ini dengan algoritma ini kita sudah bisa mengisikan semua bentuk dari, kita sudah bisa di sini kita mengisikan semua elemen array dari n min sampai n max. Jadi dengan ini perhatikan kita mengisi array TI. Begitu. Contoh kedua, menulis tabel dari indeks terbesar. Program tulis tabel. Kita lakukan juga kamusnya. Di situ. Konstan n min integer sama dengan 1. Kemudian konstan n max integer sama dengan 100. Asumsi adalah ada 100 data dari 1 sampai 100. I seperti tadi adalah indeksnya, T adalah nama arraynya, kemudian N adalah jumlah yang memang kita isikan. Algoritma, karena kita akan menulis, maka kita gunakan output. Oke. I traversal, kita gunakan traversal, I traversal n min sampai n max, output TI. Jadi dengan traversal ini kita lebih efisien. Di sini n kita gunakan kalau kita memang akan mulai dari awal secara lengkap, maka di sini biasanya kita lakukan di situ misalnya adalah input di sini di awal kita berikan input n, kemudian i traversal dari n min sampai n, dari n max sampai n min, ini turun berarti dari atas ke bawah. Nah, ini akan kita gunakan kalau kita lakukan misalnya dari 1 ya, dari n min sampai n begitu, maka ini bisa lakukan bentuk ini, kita masukkan ke dalam sini. Kita menginputkan, kalau bentuk yang seperti ini adalah mengoutputkan atau menuliskan nilai TI dari indeks yang besar, perhatikan, sampai yang kecil. Kalau ini adalah dari yang kecil ya, dari kecil sampai yang besar. Jadi yang ini naik, kalau yang di sini dia turun. Jadi ini turun. Latihan pertama, buat penelusuran dari algoritma berikut ini. I traversal 1 sampai 10, tab in I diisi dengan I kali 10, I traversal 5 sampai 1 jadi turun. If I mod 2 sama dengan 0, jadi kita tahu bahwa kalau ini adalah genap, perhatikan ini genap, maka yang harus kita kerjakan adalah tab in I diisi dengan tab in I min I, tab in 10 min I. Else, kalau tidak genap, maka tab in I diisi dengan tab in I min 1. Output tab in I, perhatikan tab in ini setelah keluar dari if, jadi karena dia sebaris di sini, maka dia dikerjakan keluar dari if ya. Output ini keluar dari if. K diisi dengan 5, kemudian output tab in K plus 5 div tab in K. Oke, kita kerjakan di situ. Kita blok yang pertama dulu, I traversal 1 sampai 10,